Baik, saya Agustina Sigalingging, NIM F1C31810 akan menjelaskan tentang review jurnal saya guna memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah metode pemrosesan bahan. Adapun judul jurnal yang saya ambil ialah sintesis nanopartikel magnetik dengan metode kopresipitasi. Nah, yang saya jelaskan pada video ini adalah apa yang dimaksud dengan nanomaterial magnetik, materi apa yang digunakan dalam penelitian ini, dan mengapa menggunakan metode kopresipitasi. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan nanomaterial magnetik ialah kelas nanomaterial yang dimanipulasi menggunakan medan magnet. Nah, adapun material yang digunakan dalam jurnal ini adalah oksida besi magnetik atau Fe3O4. Mengapa menggunakan material ini? Ialah selain mudah untuk diteliti, juga sangat besar pengaruhnya bagi fisika termasuk kepada fisika medis. Nah, di sini pada dasarnya ialah FeO3 sangat sulit untuk mendapatkan nilai nanonya, di mana nilai nano dari Fe3O4 ini sendiri adalah 10-100 nanometer. Tetapi pada penelitian ini telah berhasil dilakukan untuk material Fe3 ini dilakukan untuk mendapatkan nanomaterial dengan menggunakan metode kopresipitasi. Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya pada bahan bulk material Fe3O4 ini masih masuk kepada bahan ferrimagnetik, sedangkan pada nanomaterial Fe3O4 ini sudah masuk kepada super paramagnetik. Nah, pada dasarnya konsep dari penelitian ini adalah mensintesis nanopartikel menggunakan metode kopresipitasi dengan material Fe3O4 pada pH sama dengan 10 dan suhu sama dengan 25 derajat. Nah, adapun eksperimen yang dilakukan adalah nanopartikel magnetik Fe3O4 atau oksida besi magnetik tersebut disintesis menggunakan metode kopresipitasi. Bahan prekursornya menggunakan 5,41 gram FeCl3 6H2O atau besi klorida heksahidrat dan 1,99 gram FeCl2 4H2O atau besi klorida tetrahidrat dilarutkan dengan 100 ml air di 100 ml air deiwater dan diaduk hingga homogen pada suhu ruang 25 derajat Celcius kan. Nah, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan deiwater ini adalah proses destilasi dengan sistem destilasi tabung gelas tunggal atau ganda dipurifikasi dengan ion exchange untuk membuatnya terbebas dari ion. Maksudnya itu larutan tadi membebaskan larutan tadi terbebas dari ion. Setelah itu dilakukan penambahan presipitan atau NH4OH 25% ditetes setetes demi setetes hingga pH sama dengan 10 dan di sini endapan berwarna hitam pekat. Nah, setelah itu endapan itu dicuci dengan N-heksan dan etanol sebanyak 2 kali. Setelah itu setelah dicuci terus ini masih didispersikan ke dalam etanol guna untuk mencegah terjadinya aglomerasi. Aglomerasi di sini maksudnya adalah mencegah penyatuan ion ataupun bahan dari endapan yang telah terjadi yang telah hitam pekat tadi tuh mencegah itu menjadi satu gitu. Nah, ion itu biar bergerak bebas makanya dilakukan didispersikan menggunakan etanol tadi. Nah, setelah itu kita melihat partikel yang ada ataupun nanomaterial yang telah
Kita dapatkan ini menggunakan transmission electron microscope atau TIM. Setelah itu, sampel yang terbentuk dari pencucian dengan N-heksan dan redisperse dalam etanol menghasilkan nanofluida magnetik, dan setelah proses pengendapan, ini pengendapannya dilakukan selama 24 jam, akan terbentuk nanopartikel. Endapan oksida besi yang dihasilkan berwarna hitam pekat tadi yang mengidentifikasikan terbentuknya nanopartikel oksida di besi Fe3O4. Nah, selain berwarna hitam, endapan ini juga merupakan partikel magnetik yang terlihat dekantasi magnetnya, dan partikel itu tuh dekantasi magnet maksudnya itu ketika partikel nanopartikel itu ini kan dalam wadah misalnya didekatkan dengan magnet, maka semua nanopartikel ataupun benda yang berwarna hitam pekat tadi menuju atau mengarah magnet dari mana datangnya arah magnet. Nah, itu tuh sebagai bukti bahwa ini adalah nanomaterial magnetik. Nah, selain itu dilakukan juga kan apakah maksudnya tuh ukuran rata-ratanya nih ataupun apa sih bentuk dari nanopartikel yang ada di dalamnya atau yang dihasilkan setelah dilakukan penelitian ataupun dilakukan penglihatan secara dekat, maka rata-rata dari ukuran ini sama dan berbentuk bulat. Maksudnya itu adalah ukuran memang berbeda ataupun ukuran memang tidak sama tetapi bentuknya bulat. Jadi rata-rata yang didapat dalam penelitian yang dilakukan ialah 9,69 kurang lebih 1,06. Itu ukuran yang didapat dalam penelitian dalam mengetahui ukuran dari nanopartikel tadi. Nah, dengan melakukan metode kopresipitasi dan mensintesis Fe3O4 itu telah berhasil dilakukan dalam jurnal ini. Dan adapun rumus kimianya ialah sangat banyak sih, tapi saya akan jelaskan di sini ialah ini Fe 2 positif plus 2OH minus. Di sini Fe-nya tuh melepas elektron sebanyak 2 dan hanya menerima elektron, menjadikan atau menghasilkan senyawa FeOH 2 kali. Nah, sampai seterusnya hingga akhirnya dia menjadi FeOH plus 2 FeOH 3 kali, menghasilkan Fe3OH4 plus 4H2O. Nah, demikian hasil dari video saya. Saya mohon maaf jika ada salah pengucapan kata atau salah penjelasan. Semoga ini menjadi ilmu yang baik buat teman-teman sekalian dan semua pendengar yang telah menonton video ini. Saya Agustina, NIM F1C3 18010, mengucapkan terima kasih.